Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saniki sampun memasuki hadis yang ke 175. Nggih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu wa la sholata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu muttafaqun alaih. Wa lafdzu Muslim la sholata ba'da sholatil fajri. Hadis yang nomor 175 niku menerangkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri niku pernah dawuh sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu pernah mendengar Rasulullah dawuh, pernah mendengar Rasulullah bersabda, la sholata ba'da subhi hatta tatlu asy-syamsu. Tidak ada sholat sama sekali setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai keluarnya matahari. Sampai keluarnya matahari, otomatis keluarnya matahari itu sampai pada hatta tartafi'a asy-syamsu, sehingga matahari tersebut ini naik, dikira-kirakan naik tersebut ini satu tombak, maka terus kemudian itu diperbolehkan untuk melakukan sholat duha. Jadi ini tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat setelah sholat subuh. Setelah melakukan sholat subuh, dan subuh itu tidak ada ba'diyah, ya, tidak ada ba'diyah, dan juga setelah itu ya sudah enggak boleh untuk melakukan sholat, sudah tidak boleh melakukan sholat, kecuali sholat tersebut ini sholat siji, sholat qadha. Sholat qadha boleh. Misalkan ini sampean duwe qadha isya, tadi misalkan isya durung nglakoni, ya mbok misalkan ini ya, misalkan durung nglakoni sholat isya, kemudian sampai menemukan jamaah subuh, ya akhirnya sholat subuh dulu. Seharusnya kan memang kan sampai kan yang lebih baiknya itu kan ngelakoni sholat isya dulu pada waktu di waktunya sholat subuh. Kalau misalkan isyanya gak tentu, apa isyanya sudah habis, sholat isya dulu, baru setelah itu sholat subuh. Akan tetapi karena ini menemukan jamaah sholat subuh, akhirnya sholat subuh dulu, melakukan sholat subuh dulu, akhirnya setelah sholat subuh qadha, melaksanakan sholat qadha isya. Itu nggak apa-apa, melaksanakan sholat qadha isya. Kemudian yang kedua, boleh melakukan sholat ba'da subuh itu karena mempunyai sebab, ya, karena mempunyai sebab, disababin. Tapi kalau rawatib sudah nggak boleh, sudah. Kemana sholat duha langsung jam 5 kok sholat duha. Kemudian misalkan gerhana matahari, gerhana rembulan, ketepatan gerhana rembulannya itu jam 5, misalkan ini gerhana rembulannya jam 5,
padahal wis mari ngelakoni sholat subuh, seharusnya nggak boleh melakukan sholat lagi. Tapi kalau misalkan mempunyai sebab, itu nggak apa-apa. Lawang gerhanane metune jam 5 nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sholat hajat, sholat mutlak, itu nggak boleh, gitu. Itu nggak boleh. Dan sekarang kalau misalkan sholat tahiyatul masjid, orang yang boleh melakukan sholat tahiyatul masjid itu kan setelah masuk masjid. Misalkan ingin nang masjid, ingin itikaf setelah sholat subuh ini yang rumah misalkan. Kemudian setelah itu pergi nang masjid ingin itikaf, ya bisa saja terjadi masjidnya wis ditutup, soalnya kan wis mari jamaah otomatis kan jam 5 terus mari atau belum tutup. Kemudian jam 5 ya pingin nang masjid, akhirnya sholat apa? Tahiyatul masjid. Itu gak apa-apa. Ya karena mempunyai sebab, dia itu karena melakukan atau masuk masjid. Gitu. Tapi kalau sholat hajat, sholat mutlak yang tidak ada sebab sama sekali nggak boleh. Gitu. Paham ya? Jadi boleh melakukan sholat sunnah ba'da subuh itu kalau misalkan boleh, asalkan satu sholat qadha. Kedua itu mempunyai sebab. Ya. Dan sholat qadha itu begitu juga yang termasuk asar ya, termasuk sholat asar. Makanya kan diteruskan dalam hadisnya itu wala sholata ba'dal asri hatta taghiba asy-syamsu. Juga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat asar sampai matahari terbenam. Gitu. Saya kira sholat jenazah. Tekoni jenazah itu adalah awak dhewe wis nglakoni sholat asar. Jam 4 otomatis kan wis awak dhewe wis nglakoni sholat asar kan? Katakanlah jamaah jam 4:30, jamaah asar jam 4:30. Kemudian setelah itu ono mayit ingin disolati neng masjid jam 4. Iku oleh apa enggak? Karena apa? Karena termasuk di sabab. Enggak apa-apa. Termasuk qadha. Misalkan duwe qadha zuhur. Sampai kalau misalkan mempunyai qadha zuhur ya di waktu asar, maka seharusnya sampai itu mendahulukan sholat zuhur, baru setelah itu melakukan sholat asar. Apalagi kalau misalkan sampean qadha-nya tersebut ini adalah qadha bila udhrin, tidak ada udzur sama sekali, maka harus bisur'ah. Qadha-nya itu harus cepat-cepat sampean. Ketika sampean itu sudah mempunyai waktu untuk melakukan sholat, ya, maka cepat-cepat untuk melakukan sholat. Ojo sampai ngenteni sholat asar dhisik baru kemudian sholat zuhur. Paham maksudnya ya? Iya. Kecuali kalau misalkan sholat qadha-nya tersebut ini adalah diudren, misalkan turu teko jam 11 turu tangi jam setengah 4, itu walaupun nggak bisurah nggak apa-apa, tapi yang lebih baik kita bisurah cepet-cepet. Artinya cepet-cepet itu ya ndang ngodok. Paham ya? Wonten pertanyaan sampai di sini? Wonten pertanyaan? Wonten. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.